konseling individu dan video konseling kelompok. Jadi bikin dua video, durasinya disesuaikan aja. Jangan terlalu panjang, jangan terlalu pendek. Soalnya nanti kalau panjang-panjang juga nanti HP saya ngaheng, banyak video masuk gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Pak Hussein dan teman-teman. Kita lanjut ke konseling kelompok sekarang. Tadi siapa yang mau? Teh Sisil ya? Kalau Teh Sisil masih ada, Iya, iya mau. Teh Sisil yang belum tes siapa ya? Sekaligus aja sekalian. Tes Sisil yang kemarin Yang nggak bisa belum. on cam itu ya. Iya, Oh iya, on cam Pak dong Pak Teh. Dek Surono yang Iya. kelompok belum ya Pak Dek. Belum. Terus saya coba bantu ya. Eh Pak Saya Dena, ini di sini belum. Pak Dena baru masuk ya? Ya Bu, baru masuk Bu. Ya, Pak Dena mau itu Pak Dena belum ya untuk konseling kelompok? Ya belum. Iya, udah bareng Sekalian sama aja Sisil. sekarang ya. Ya, Pak Dena, Teh Sisil, Pak De Surono, siapa lagi? Biar Saya sekalian. belum. Pak Darso. Ya. Iya, oke. Jadi kalau konseling kelompok itu temanya harus sama semuanya. Maksudnya masalahnya sama, nggak boleh beda-beda. Masalah Seperti satu itu. didiskusikan bersama. Heeh. Iya, gitu. Coba mungkin segitu aja cukup ya. Iya, cukup berempat kan. Yang jadi konselornya Teh Sisil. Apa? Terinsun saya ikutan. Mangga, sok. Boleh. Yang jadi konselornya Pak Eh, Dena. Alina Oh, juga Pak tidak Dena. belum. Ya. Oh, boleh. Oh, Bu Sisi aja kanselar. Enggak, Pak Dena aja. Sisil yang punya masalah sekarang gantian. Aduh. Oke. Berarti Pak Dena ya yang jadi konselornya. Di sini ada Teh Sisil, ada Pak Iwan, ada Pak De Surono, juga Pak Darso. Berarti orang yang mempunyai masalah yang sama mungkin. Baiklah teman-teman, dipersilahkan untuk konseling kelompok. Mangga. Apa ya? Nih, nggak sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bu Rinsu, Oh, Mangga. Ya. kelompoknya Bapak Bu Sisi, Pak Iwan, sama Pak Desuno. Barangkali ada topik yang mau dibahas dulu. Sebelumnya mau topik apa untuk masalahnya? Sebelum kita openingnya. Biar nyambung gitu ya. Ya. Saya kasih masukan teman-teman, mau masalah di sekolah, mau masalah rumah tangga, mau masalah amalia, sok silahkan. Dikasih gambaran aja. Masalah Kalau ekonomi masalah, aja. maaf ya kalau Ekonomi, maaf ya kalau ekonomi masalah rumah katanya. tangga nggak masuk, soalnya bagi saya belum masuk gitu. Belum masuk masalahnya Bisa gitu. lah kamu kisi-kisinya kamu mau nikah kayak apa gitu, seperti apa, tak boleh nyambung juga Boleh, sih. tadi masalah ekonomi kayaknya lebih luas. Nah, kalau masalah ekonomi Oke. itu konteksnya umum gitu, Bu. Siap, mangga. Oke, mangga silakan Pak Dena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, izinkan kami mau praktek konseling kelompok dengan temakan masalah ekonomi. Dan langsung saja seperti kalanya kita datang sebuah ruangan. Jadi di sini saya belajar sebagai konselor dan kliennya ada Ibu Sisil, ada Pak Iwan dan Pak De Surono sama Pak Kiai Tamsir. Masuk apa nanti Pak Kiai Tamsir? Aku boleh Daftar ikut. sih udah. Nah, temanya sama-sama nggak punya duit. Oh. Boleh Pak Kiai, mangga. Jadi kita berlima mau praktek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak klien yang sudah hadir di ruangan kita. Boleh tahu nih, boleh perkenalkan dulu satu-satu dari mulai Ibu Sisil, Pak Iwan, Pak Surono beserta Pak Kiai Tamsir untuk perkenalkan dan memaparkan tentang masalahnya masing-masing. Persilakan Ibu Sisil terlebih dahulu. Aduh, pertama ya.
Ya udah deh. Assalamualaikum Pak Dena, terima kasih waktunya. Saya sudah diberi kesempatan nih mau konseling ya sama Pak Dena. Di sini tuh memang saya lagi ada masalah ekonomi ya kan. Nah, sekarang tuh kan kita tuh butuh banyak biaya lah ya untuk keluarga gitu kan, juga untuk eh, anak sekolah biaya dan lain-lain gitu ya. Otomatis saya di sini nggak bisa diem aja nih, hanya mengandalkan suami gitu kan. Jadi saya juga pasti mau berusaha ya untuk bekerja. Kira-kira eh, gimana ya Pak Dena ya, kalau misalnya usaha untuk saya yang ibu rumah tangga gitu ya, apa masih bisa saya mencari eh, apa namanya tambahan gitu loh untuk mencukupi ekonomi saya gitu. Paling gitu sih Pak Dena. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Sisi atas pemaparan tentang masalahnya. Justru dan hal ini saya sangat mengerti sekali apa yang Ibu rasakan, bahwasanya Ibu sedang mengalami di fase ekonomi yang mana sangat memerlukan sekali untuk anak sekolah, terus untuk kebutuhan keluarga juga. Seperti itu ya, Bu. Iya betul. Baik, nanti kita skip dulu ya untuk masalah dari Ibu. Dan untuk selanjutnya, untuk Pak De Surono dipersilahkan. Perkenalan Pak Surono. Terima kasih Pak Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surono. Saya wirausaha yang mana sekarang ini saya bekerja di usaha di rumah makan. Sementara untuk akhir-akhir ini semua bahan makanan, bahan pokok, termasuk plastik semua naik semua. Jadi saya untuk mensikapi kenaikan harga yang sekarang lagi menjadi masalah umum, saya untuk mensikapi ini mengalami kendala. Kalau saya ikut menaikkan harga, otomatis konsumen saya akan merasa keberatan juga. Kalau tidak menaikkan harga, sayanya juga mengalami kesulitan juga. Gitu Pak Dina. Jadi gimana ya solusinya supaya usaha saya ini tetap jalan, pelanggan saya yang biasa belanja di tempat saya itu juga merasa tidak keberatan. Kira-kira langkah apa yang bisa saya ambil kira-kira? Terima kasih Pak Dina. Itu masalah ekonomi yang saya alami sementara baru itu, karena saya ibaratnya orang usaha. Terima kasih Pak Dina. Ya, sama-sama. Terima kasih juga Pak Surono untuk pemaparan tentang masalahnya. Saya sangat mengerti sekali apa yang Pak Surono rasakan, bahwasanya Pak Surono tidak ingin memberatkan konsumen dan ingin menjaga loyalitas konsumen agar tetap bisa belanja. Tetapi di sisi lain juga tentang kenaikan harga ini memang kita tidak bisa pungkiri. Oke, untuk masalahnya udah saya dapatkan. Nanti mohon maaf kita simpan dulu ya Pak Surono. Kita mendengarkan paparan dari klien berikutnya. Silakan untuk selanjutnya Pak Iwan, dipersilahkan. Assalamualaikum Pak Dena. Pak Iwan. Ya, Ya, baik. waalaikumsalam. Itu maaf sebelumnya nyambung nggak kalau misalkan berhubung dengan ada hubungan dengan masalah bank itu nyambung nggak? Nyambung. Nyambung. Oke, siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Apa? Kurniawan dari Tasikmalaya. Ini Pak Dena, permasalahannya ini ya. Eh, saya ini memang bingung sekali masalah bank gitu. Ceritanya gini ya. Awalnya saya tuh minjem duit ya ke bank gitu. Selama 2 tahun itu dikasih 20 gitu. Sebulan lancar, nah sampai beres. Nah yang kedua kalinya minjem lagi, tapi tetap atas nama saya itu yang keduanya. Tapi si uang itu pas minjem yang kedua kalinya, si uang itu 60 ya, tapi dipakai lah apa, pakai oleh apa itu tetangga saya. Nah itu, nah sekarang saya bingung nih, bingungnya si uang yang diambil tetangga itu gak dibayar, katanya mau dibayar. Nah yang jadi permasalahan, langkah saya udah nanti harus gimana gitu kan, padahal saya udah baik-baik dari awal ngomongnya gitu ke tetangga, ke bank gitu. Sampai sekarang itu si uang cicilan gak jalan gitu kan, ditagih banyak bla 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 segala macam, retail inilah itulah, banyak alasan gitu gak jelas. Nah seperti itu Pak Dena. Ya. Baik. Terima kasih Pak Iwan atas pemaparannya. Yang saya tangkap dari masalah Pak Iwan adalah intinya bahwasanya Pak Iwan ini meminjamkan tetangga uang 60 juta ke bank, namun terkendala pembayaran dari tetangga, sehingga Pak Iwan mau tidak mau menjadi garis depannya untuk menghadapi bank ini sendiri. Begitu Pak Iwan? Iya, jadi akhirnya kan Baik. gak ada yang pasang badan, cuma saya aja gitu, karena memang nama saya gitu yang dipakainya ke depan gitu. Betul ya. Ya, saya sangat mengerti sekali, dan tidak keterbatasan kita untuk menindaklanjutinya, dan untuk masalahnya kita simpan dulu ya. Untuk selanjutnya kepada Pak Kiai Tamsir dipersilahkan. Ke Pak Darso dulu, Pak Dena. Pak Darso. Pak Darso. Baik Pak Darso. Pak Darso dipersilahkan. Halo Mas Darso. Baik, kalau Mas Darso mungkin lagi ke belakang kali. Saya dulu tidak masalah lah ya, kita melengkapi. Assalamualaikum Pak Dena, Pak Konselor. Saya nama Tamsir Tarwendo, saya tinggal di Bekasi. Saya punya sedikit permasalahan yang mesti kita diskusikan untuk kita carikan solusi. Itu masalah ekonomi kreatif. Akhir-akhir ini kan pemerintah kita gencar untuk supaya usaha mikro dan ekonomi kreatif itu supaya berkembang. Kemudian diberikan izin segala macam sampai sertifikasi halal dan sebagainya dengan gratis. Kemudian kita ini sebagai orang yang hidup memiliki kebutuhan yang cukup banyak. Di antaranya ya semua memang harus kita atasi. Ada kalanya, dan profesi saya itu kan hanya dai ya, sebagai pendakwah. Di akhir-akhir ini kita tidak merasa keberatan tentang masalah aturan dari guru kita harus berpakai peci merah putih, berbawa tongkat. Nah, akhirnya dampak dari orang yang lain tidak mengerti tentang kita itu, kita ini dianggap satu aliran yang aneh, yang nyeleneh, dan bahkan ada yang mengatakan sesat. Akhirnya seorang dai
seorang pendakwah yang biasanya mengisi khutbah Jumat, mengisi pengajian di lingkungan, yasinan, tahlilan, bahkan biasanya kita sebagai pendakwah ini sesekali menjadi wakil besan, diajak ikut lamaran, ikut pernikahan, mengantarkan dan penyerahan pengantin dan sebagainya. Itu sekarang jadinya bisa dikatakan mereka sudah sementara belum pakai kita dulu. Tapi ekonomi ini kan harus tetap berjalan. Pengajian harus berjalan, manakiban harus berjalan, datang ke pusat harus jalan, dan semuanya kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Belum anak-anak yang masih sekolah dan seterusnya. Nah, kira-kira kita akan membahasnya sedikit kisi-kisi gitu untuk kami Pak Konselor. Dan nantinya harus seperti apa gitu. Mungkin itu Pak Dena, kita akan bahas sampai kita semua mendapatkan solusi. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Kiai Tamsir atas pemaparan masalahnya, yang mana ini juga menjadi sebagian perwakilannya masalah. Nah, tentu saya juga mengerti dengan permasalahan yang sedang dialami. Pertama kan kita masih hidup di dunia ini, tentu ekonomi ini menjadi salah satu faktor penentu ya untuk keberlangsungan hidup kita. Meskipun dengan amalia-amalia, tapi tetap kita juga menjaga keseimbangan agar dunia kita terselesaikan, akhirat kita juga. Baik Pak Kiai, untuk nanti kita tindak lanjuti setelah yang Pak Darsono ya. Pak Darso. Ya, silakan Pak Darso. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darso. Untuk pekerjaan saya ini sebagai buruh pabrik ya. Dan akhir-akhir ini untuk kegiatan perekonomian semakin lama semakin berat sekali. Dan jadi buruh pabrik sekarang ini udah jam kerjanya bertambah tapi pendapatannya berkurang. Apalagi saat ini untuk apabila kita nambah jam kerja pasti kesehatan juga akan berpengaruh sekali. Karena kita dari kerja harusnya siang masuk pagi, siang udah pulang, tapi karena kebutuhan ekonomi yang berat jadi kita nambah jam lembur, akhirnya pulang malam, dan malam udah kecapean. Jadi untuk amal yang malam juga kadang-kadang dilaksanakan, kadang-kadang enggak karena udah terlalu capek begitu. Karena untuk mencukupi kehidupan sekarang ya, karena anak kan juga udah pada gede-gede, perlu biaya yang cukup banyak. Dengan pendapatan kalau mau ditambah jam lembur pasti ya hanya pas saja begitu. Jadi untuk kedepannya bagaimana mungkin jadi pemecahan masalah dari Pak Konselor, mohon diperjelas gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Pak Darso atas pemaparan masalahnya, yang mana Pak Darso sebagai buruh pabrik dengan sekarang dihadapkan dengan ekonomi yang sungguh luar biasa ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada ibu bapak semuanya yang sudah memaparkan materinya, memaparkan masalahnya, yang mana mari kita cari kesamaan dan mari kita ini selesaikan bersama dalam forum kelompok ini. Yang mana jika saya tarik kesimpulan benang merahnya, poin besarnya itu adalah di ekonomi. Namun ini juga di sisi lain, di sisi masalah juga ternyata ada udang di balik batu. Artinya di sini bisa kita temukan satu kesempatan yang mana jika kita lakukan bersama kelompok, kita bisa untuk menjadi salah satu keluar jalannya. Salah satunya yang dari Pak Kiai Tamsir sudah membocorkan kepada kita semua, bahwasanya ini udah dikembangkan ada ekonomi kreatif, usaha mikro. Nah, dari gerbang Pak Kiai Tamsir kita bisa merambat ke ada Bu Sisil. Ibu Sisil selaku ibu rumah tangga
Tentu waktu tidak seluas dengan mungkin Pak Iwan ya. Ibu rumah tangga bisa ada mengurus kebutuhan, mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah itu sendiri. Itu juga merupakan salah satu aktivitas. Tapi di sisi lain juga karena kebutuhan ekonomi, ini kita bisa bentuk satu wadah komunitas, satu komunitas menjadi ekonomi kreatif yang kita bangun dengan kelompok kita sendiri. Nah, nanti bentukannya bisa seperti Pak Surono. Pak Surono ini sendiri, beliau sebagai wirausahawan rumah makan, nanti bisa dikembangkan bersama-sama sistemnya seperti apa. Karena dari Pak Surono sebagai wirausaha sudah ada gambaran bagaimana menjalankan usaha secara mandiri, namun karena bahan-bahannya naik sehingga memerlukan income yang lebih, mungkin Pak Surono tetap untuk poin pertama bisa dijalankan rumah makannya. Rumah makan tetap berjalan, namun untuk mendapatkan income agar untuk untuk biaya bahan plastik mungkin nanti bisa kita dari kelompok ini, dari usaha mikro ini. Nanti untuk perizinan juga bisa dibantukan dengan info-info dari Pak Kiai Tamsir. Nah, kemudian juga yang lebih leluasa ada untuk dari waktu yang lebih leluasa ini ada Pak Iwan. Pak Iwan yang belum menjalankan rumah tangga, mungkin dari segi waktu bisa lebih leluasa, bisa diposisikan sebagai background depannya, background depan dalam artian bisa dalam pengelolaan sebuah usaha yang akan kita bentuk. Kemudian juga Pak Darso dengan keterbatasan waktunya tapi ingin menambah penghasilan juga tidak kalah banyaknya relasi yang Pak Darso miliki. Nanti pabrik tentunya banyak orang yang sudah Pak Darso kenal, mungkin itu lebih memudahkan untuk teknik marketing yang bisa dilakukan. Dan juga Pak Kiai Tamsir sebagai yang mempunyai informasi terkait ekonomi kreatif, usaha makro, yang bahkan udah dapat info-info untuk perizinan label halal gratis. Ini sangat memudahkan untuk kita semua agar tujuan kita, target kita bisa tercapai. Dan tentu untuk Pak Iwan nanti bisa juga untuk penindaklanjutannya kita lanjutkan diskusi. Tentu ini kan bukan uang kecil ya, untuk 60 juta itu, melainkan cukup perlu effort yang sangat luar biasa. Tetapi untuk Pak Iwan bisa bersinergi dengan kelompok ini melakukan salah satu usaha dan juga nanti bisa berkoordinasi dengan Pak Kiai Tamsir dengan teknik-teknik lobby yang Pak Kiai Tamsir miliki, nanti bisa sharing-sharing. Karena menurut hemat saya Pak Kiai Tamsir ini untuk teknik lobby sampai bisa mendapatkan informasi ekonomi kreatif, usaha mikro sampai label halal, tentu ini tidak bakalan didapatkan oleh orang awam secara umum gitu. Melainkan dan juga metode komunikasi yang sudah mumpuni. Nah, mungkin untuk IPA yang pada kesempatan kali ini saya sebagai konselor belum bisa memuatkan satu persatu, namun secara garis besar mari untuk usulan saya karena ini sistemnya kelompok, jadi kita kerjakan masalah ekonomi ini secara bersama, secara kelompok. Dan tentu nanti untuk masalah individunya mari kita buatkan sesi pertemuan selanjutnya, karena untuk ini luar biasa sekali ya, memang ini sangat relate dengan kehidupan kita sehari-hari masalahnya. Tapi untuk penyelesaiannya dari usulan saya sebagai konselor di sini belajar mengarahkan agar Bapak Ibu bagaimana untuk membuat satu wadah yang mana kita buat wadah ekonomi
ekonomi kreatif, usaha mikro nanti dibantukan untuk label halalnya dari Pak Kiai Tamsir. Dan untuk kedepannya, untuk progresnya mungkin kita bisa evaluasi bersama bagaimana teknik evaluasi dari makanan nanti kita pertanyakan ke Pak Surono. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana dari Ibu Sisil untuk saran yang saya berikan, apakah bisa kita membuat kelompok wadah seperti itu? Oh iya Pak, Alhamdulillah akhirnya saya terbuka nih dapat solusi dari Bapak bahwa kita bisa buat satu usaha ya, satu kelompok usaha gitu ya. Jadi saya kan bisa dapat penghasilan nih tambahan, ya kan? Alhamdulillah sih. Betul. Syukur-syukur saya bisa kerja di rumah makan Pak Surono mungkin, jadi saya bisa dapat tambahan ekonomi. Ya. Nah, betul sekali. Nah, baik seperti itu Pak Surono, bagaimana apakah memungkinkan untuk Ibu Sisil, tentu background seorang wanita, dari pembicaraan, dari gaya bicara itu kalau dengan laki-laki mungkin lebih banyak ya kosakata perempuan, bagaimana Pak Surono dengan pengalaman yang sedang dialaminya? Sebenarnya kalau buat ibu rumah tangga itu banyak kok usaha yang sifatnya dikerjakan di lingkungan sendiri, banyak yang bisa menghasilkan penghasilan dan tidak jauh dari keluarga, banyak kok. Nah, banyak itu dia sebenarnya. Pak, saya tuh belum paham nih Pak, apa aja ya kira-kira saya sebagai ibu rumah tangga tuh bisa melakukan apa aja ya gitu. Mungkin Bapak bisa kasih contohnya. Ya, Kita kembalikan lagi ke Bu Sisil ya. Kita kembalikan ke Bu Sisil, kira-kira yang saat ini apa yang bisa Ibu Sisil lakukan, yang Ibu Sisil bisa lakukan, nah itu kira-kira apa? Ya, izin memotong dulu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Memang sekarang Bu Sisil sedang salah satunya mencari pekerjaan ya, memang betul sekali. Nanti kita bisa mencarikan potensi-potensi yang ada di sekitar lingkungan kita, itu nanti untuk penyelesaian individu kita. Tapi kalau dalam term kelompok ini, kita kembalikan lagi karena kita sifatnya kelompok, mari kita untuk penyelesaiannya satu gerbang, tapi kita bisa menyelesaikan semua masalah yang sedang dialami sama ibu bapak. Nah, untuk Busia tadi alhamdulillah sudah kebuka untuk salah satunya jalan usaha. Mungkin nanti kita bentukannya usaha apa, kalau Pak Surono sendiri untuk usahanya karena sudah berjalan, itu tetap berjalan Pak. Kita tanpa kita masuk ke dalam circle itu. Tetapi yang kita butuhkan dari pengetahuan Pak Surono selama mengelola rumah makan, nanti bisa dipaparkan kepada kelompok ini apa yang bisa dieksplor, nanti bisa bagi-bagi job seperti apa yang dibutuhkan dari SDM-nya, dari SDA-nya, nanti dari Pak Surono bisa memaparkannya. Bagaimana Pak Surono dengan ide untuk membuat satu wadah usaha? Untuk usahanya belum kita tentukan seperti apa ya. Nanti kita bisa rembukan kembali usaha apa nih yang lebih cocok buat kita. Tapi secara simpelnya kita mau membuat satu wadah usaha. Bagaimana Pak Surono? Sebenarnya gimana ya, saya ini maksudnya gimana Pak Dina? Saya belum gitu ini ya. Ya, baik Pak Surono. Ini kan kita tuh punya masalah masing-masing. Memang beda-beda, poin-poinnya beda-beda. Tapi kalau ditarik kesimpulan, ini semuanya sama rata tentang ekonomi. Nah, kemudian saya melihat potensi-potensi dari Bapak Ibu yang sedang mengalami masalah. Potensinya itu salah satunya bisa membuat usaha. Membuat usaha itu seperti apa? Contoh, kalau Pak Surono karena udah punya background, sudah
pengalaman di ranah rumah makan, nanti bisa berkolaborasi sama Pak Kiai Tamsir. Pak Kiai Tamsir itu sudah mempunyai jalur-jalur yang mana jalur ini Pak Kiai Tamsir mempunyai informasi ada ekonomi kreatif, usaha microsing, sampai label halal gratis. Nah, dari sini untuk masalah Pak Surono tersendiri kan untuk intinya perlu biaya tambahan untuk beli plastik. Nah, untuk masalah rumah makannya tetap berjalan, tetapi di sisi lain mungkin apakah Pak Surono memungkinkan untuk membuat satu wadah kita bersama untuk usaha kita bersama. Nanti contoh mungkin Pak Iwan bagian jaganya, Pak Surono bagian manajemennya, Bu Sisil bagian marketing atau rekrutmennya, atau Pak Darso bagian marketing kepada karyawan pabrik, Pak Tamsir bagian legalitas izin perizinannya. Nah, ini secara sederhana seperti itu, Pak Surono. Bagaimana Pak Surono? Apakah nanti berkenan? Kalau seperti yang Pak Delna paparkan, berarti ini melibatkan rekan-rekan semua, otomatis kita harus membuat wadah yang sifatnya sudah global seperti catering gitu ya, yang melayani ya pesta pernikahan. Nah, kalau melibatkan orang banyak seperti itu, sementara kendala yang saya alamin saat ini, saya justru membutuhkan bahan-bahan yang sifatnya mendukung usaha saya, yang harganya itu agak miring gitu loh, gitu seperti itu. Ya. Seperti Pak Tamsir, Pak Kiai Tamsir kan mempunyai informasi mungkin masalah bahan, misalnya plastik di sini berapa, di sana berapa mungkin, atau mungkin bahan-bahan makanan yang sifatnya itu ada informasi, mungkin berasnya, atau mungkin sayurnya atau apa, di situ harganya lebih miring lah, bisa di situ kita bisa ambil gitu, maksudnya gitu Pak Dina. Ya, betul sekali seperti itu Pak ya. Jadi untuk Pak Kiai Tamsir udah mempunyai informasi untuk sekarang kan dari contoh label halal. Mungkin tidak menutup kemungkinan Pak Kiai Tamsir sekarang juga udah mempunyai informasi tentang harga-harga yang miring untuk kita bisa eksekusi di kelompok ini, sehingga nanti juga kelompok ini kita bisa eksekusi berjalan. Tentunya juga untuk masalah harga-harga yang terjangkau untuk penjualan kembali Pak Surono bisa diserap juga. Begitu Pak Surono. Iya betul. Betul. Mungkin Pak Kiai Tamsir punya rekanan yang punya agen plastik, mungkin harganya yang selama ini kan saya bersinggungan langsung sama pengecer kan gitu. Mungkin ada agen plastik yang harganya lebih murah, mungkin saya bisa belanja di situ dengan jumlah yang agak lebih banyak, tetapi harganya lebih miring gitu. Kalian ada informasi seperti itu. Itu untuk masalah harga plastik, kemudian harga sembako lebih murah. Ini sekarang pemerintah kita lagi gencar-gencarnya mengadakan operasi pasar. Maka kita harus selalu mendengarkan informasi dari lingkungan, dari RT RW. Seperti kemarin ini di lingkungan saya ada bazar murah di lapangan kecamatan dengan beras yang di bawah standar harganya, minyak goreng di bawah standar harganya, seperti minyak goreng di warung kan sampai 20.000 minyak kita. Kalau di bazar itu cuma 15.000. Kemudian beras di tempat lain sampai 60.000, di sini hanya 52.000. Jadi bedanya cukup jauh. Plastik untuk di lingkungan Bekasi ini ada pabrik plastik itu ada di sekitar Pedurenan, Bantar Gebang sana. Itu memang langsung dari pabriknya dan bisa jauh lebih murah kalau dibandingkan dengan beli di pengecer. Kemudian saya juga ada informasi tentang ekonomi kreatif, yaitu membantu daripada orang-orang yang bermasalah dengan ekonominya dengan menjadi agen
syiar Baitullah. Jadi menginformasikan tentang orang yang akan umroh itu mungkin bisa dilakukan oleh siapapun daripada siswa-siswi Tama yang ada. Satu orang yang kita informasikan kemudian dia bisa DP atau buka DP umroh 1,5 juta, kita sudah mendapatkan nilai 500.000. Sementara di dunia Indonesia untuk masa tunggu haji di Bekasi itu kurang lebih 26 tahun, di Makassar sampai 42 tahun. Nah, maka saat ini orang akan tertarik dengan umroh dulu. Kalau masa tunggu hajinya 30 tahun, 25 tahun, sekarang umur sudah 50 tahun, berarti kan itu dia mungkin sudah sangat tidak memungkinkan secara fisik untuk berangkat haji, maka dia pilihannya adalah umroh. Dan saya di antaranya saya punya salah satu saya master agennya untuk umroh. Maka nanti Kang Iwan bisa bayar utang, Kang, kalau bisa dapat 12. Jadi sistemnya gini, satu orang kita kasih informasi, kemudian dia mendaftar DP saja dulu, DP-nya 1,5 juta itu untuk buka rekening. Kalau 2,5 juta langsung dapat koper. Berangkatnya terserah dia. Tapi seketika dia mendaftar, dia sudah mendapatkan ujroh atau imbalan karena sudah menyampaikan informasi kepada orang itu, kita langsung dapat 500.000. Jadi sistemnya kayak Kemudian maaf Pak, ini sistemnya kayak bina MLM. jadi maksudnya kalau ngajak orang, jadi misalkan orang pertama diajak taruh di sebelah sini ya kan, di posisi kita di sebelah kanan, misalkan kita dapat persenan sekian, terus ngajak lagi satu orang taruh di sebelah kiri, terus dapat lagi persenan. Jadi sistemnya binari ya, jadi bina kanan bina kiri ya. Jadi orang pertama yang diajak saya terus ngajakin lagi, orang kedua yang saya ajak ngajakin lagi, jadi sampai berakar gitu. Jadi dari sekian ujroh orang pertama dan orang kedua saya ajak itu sampai ngajak lagi, nanti dikalikan, jadi masuknya ke ujroh saya gitu Pak ya. Jadi sistemnya binari gitu, bina kanan dan bina kiri gitu ya, kayak MLM gitu ya, kayak multi level sistemnya marketing semua gitu. marketing itu MLM sistemnya. Nah, di sini kita tidak bermodalkan apa-apa, kita hanya modalkan informasi. Tetapi untuk menjadi sebagai agen yang resmi kita harus terdaftar. Mendaftar dengan uang 1,5 juta. Kita masuk dulu 1,5 juta, kita langsung jadi master agen. Kemudian umpamanya Kang Iwan ada di Tasik, Kang Iwan bisa datang ke pesantren, ke sekolahan, ke masjid-masjid yang di lingkungan situ, yang mungkin orang di Indonesia ini 100 orang yang kamu temui, 100-nya ini ingin umroh. Tapi yang 90 orang ini belum punya uang. Yang punya uang, yang siap cash berangkat adalah hanya 10 orang. Artinya besar kemungkinan kalau kita menemui sampai 100 orang, kita mendapatkan 10 orang yang akan umroh. Gitu, Pak. Nanti ketika yang jadi pertanyaan Pak ya, itu gimana ya kalau misalkan ini ya memang orang yang pertama itu memang dapat untung gede. Yang jadi masalah itu orang paling terakhir, paling ujung gitu ya. Otomatis kan nggak dapat apa-apa gitu, Pak. Bukan, kamu belum tahu sistemnya. Sistemnya gini. Orang yang saya ajak, saya ngajak Iwan. Iwan daftar 1,5 juta. Saya dapat 500.000-nya. Terus nanti ketika Iwan ngajak orang, saya nggak dapat, kan Iwan yang dapat. Bukan seperti apa yang di level-level itu. Nah, nanti kalau saya ngajak Iwan sudah baru DP 1,5 udah dapat 500.000. Begitu Iwan jadi berangkat, berarti Iwan melunasi dong nilai biaya umrohnya. Aku dapat lagi dari pelunasan itu 2 juta. Berarti sebenarnya menginformasikan satu orang kita itu dapat 2,5 juta gitu, seperti begitu. Seperti itu sebetulnya mudahnya. Jadi gini, yang paling dekat untuk bisa kita lakukan adalah hanya itu.
Coba informasikan saja. Gitu. Ini kan hanya informasi. Saya menjadi master agen. Saya mengajak banyak orang yang perlu ada tambahan ekonomi kreatifnya dengan cara menginformasikan saja. Wan, ini ada informasi bagus. Kamu sampaikan aja ke tetangga kamu, ke teman kamu. Masa kamu nggak punya teman? Masa kamu nggak punya tetangga? Barangkali informasi bahwa ada umroh loh, gitu, dengan travel yang bagus, begini, 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 begini. Nah itu diinformasikan saja. Nah satu waktu nanti 2 atau 3 bulan kita ketemu lagi, bagaimana Pak? Kemarin saya tawarkan itu, ada minat nggak seperti itu? Artinya ibarat orang petani mah kita sudah harus menebarkan benihnya. Kirim aja informasi itu karena zaman sekarang kan zaman transfer apa? Ya zamannya sudah zaman terbuka gitu loh. Transformasi untuk era komunikasi dengan informasi. Udah sampaikan saja, kan ini juga bagian dari penting daripada mencari yang belum tentu. Nah di sini kamu tahu saya bahwa aku adalah teman gitu. Jadi kalaupun memang ada teman yang makan teman, tapi ya tidak ada di dalam dunia TKN gitu, umpamanya seperti itu. Paling tidak, oh itu ikhwan kita, satu tim sebagai siswa tama, ada informasi, dihargailah informasi ini, minimal disimpan, di save. Oh ya, pernah dengar kayaknya Pak Tamsir dulu pernah cerita tentang umroh. Nah satu waktu gitu, memang saat ini kamu belum tertarik, besok bisa tertarik dan bisa juga akhirnya kamu bisa menginformasikan atau ingin tahu informasi lebih dalamnya. Seperti itu. Nah, sebagai tambahan biar Bu Sisil, biasanya perempuan ini malah lebih kreatif gitu. Karena sosialita ibu-ibu zaman akhir zaman seperti ini ya gitu, trennya itu harus umroh. Umroh ini nanti ada yang bisa dicicil setelah pulang dari umroh, namanya dana talangan, ditalangi oleh Pegadaian, ditalangi oleh bank syariah. Jadi nyicilnya tidak ada bunga karena sudah ditentukan di depan. Sistem syariah kan akadnya di depan mudharabahnya. Jadi pinjam 30 juta untuk umroh, kembaliannya adalah 40. Mau lunasnya kapan? Pokoknya 40, tidak ada denda, tidak ada segala macamnya gitu. Seperti begitu umpamanya. Nah, bisa dicicil, ditalangi, yang penting bisa umroh dulu. Atau sistemnya COD karena banyak travel yang abal-abal, yang bohong, yang memalsukan, yang akhirnya orang sudah bayar tidak jadi berangkat. Nah sistem COD itu uang ada di rekeningnya Kang Iwan, kemudian Kang Iwan dengan travel ini bawa berangkat ke banknya Kang Iwan, umpamanya ATM-nya atau banknya itu BRI, Kang Iwan ke bank BRI sama travel, kemudian rekening senilai itu, nilai uangnya di lock dulu, dikunci oleh bank, diblokir. Nanti setelah Kang Iwan melaksanakan umroh, sudah sampai di sana, sudah umroh lah, baru didebet, uangnya baru diambil, nama sistem COD. Nah ini kan penting informasi seperti ini, karena banyak travel yang tidak tanggung jawab, banyak yang tidak jadi berangkat. Atau sistemnya sistem nabung. Kang Iwan yang penting niat, saudara harus menyempurnakan agama saudara, rukun agama ini kan diantaranya 5 itu adalah berangkat ke sana, ke tanah haram maksudnya gitu ya, ke Mekah dan ziarah ke Madinah. Jadi bagaimana caranya? Buka dulu 1,5 juta, setelah itu nabung. Nabung bisa di rumah kamu sendiri, bisa juga nabung lewat travel, lewat bank yang tidak bisa diambil. Kebanyakan orang nabung, diambil lagi, akhirnya nggak berangkat-berangkat. Seperti itu Kang Iwan. Jadi informasi ini juga penting buat Bu Sisil, buat Pak Surono, buat Pak Darso yang buruh karyawan, buruh pabrik yang mesti ada disisihkan, mau sebulan 5 juta atau sebulan 500.000, yang penting sudah tanam niat dulu. Ini perlu diinformasikan ke teman-teman. Contoh buruh pabrik, Pak Darso berapa ribu temennya, nah ketemu, tawarkan. Pak Iwan sebagai pengajar, sebagai ustadz, punya link dengan pesantren-pesantren, bantuan masjid-masjid yang dipercaya oleh lingkungan, sampaikan. Bu Sisil juga gitu sebagai seorang ibu, sampaikan. Pak Surono punya pelanggan yang datang ke rumah makannya, sampaikan bahwa ini ada ini informasi, mau nggak ini begini, seperti begitu. Nah ini
bagian kecil dari tawaran saya untuk mengatasi semua gejolak ekonomi kita. Nah, saya sebagai dai, saya juga karena itu tadi yang saya sampaikan ya, sekarang khutbah sudah di umum sudah apa ya, kayak kemarin juga di ini. Mohon maaf ya Pak Kiai, khutbah Jumat ini Pak Kiai sementara digantikan oleh orang lain dulu ya gitu. Karena apa? Atribut peci merah putih dan tongkat mereka belum bisa. Nah, akhirnya saya dapat ketemu ini solusi. Wah, aku jadi master agen umroh. Dan alhamdulillah sudah closing tiga. Tiga itu kalau kali 500.000 kan sudah 1,5 juta. Dan nanti kalau tiga-tiganya udah berangkat, aku dapat lagi 6 juta karena dari satu orang dapat lagi tambahan 2 juta. Seperti itu informasinya, mudah-mudahan ini juga bermanfaat untuk Pak Dena. Untuk Ya, yang wah, tinggal di Bandung. alhamdulillah. Kalau gitu saya langsung Gitu. daftar ya Pak. Soalnya kan saya juga lagi Nah. butuh. Nah itu lebih bagus itu Bu Sisil ya, seperti itu. Baik, mungkin ada yang cukup Pak Dena seperti itu. Terima kasih. Ternyata yang memang betul di innamal usri yusra, dari kesulitan itu ternyata ada kemudahan jika kita bicarakan benar. Dan ini tentu dari Bapak Ibu sekalian juga apa solusinya nanti tinggal melaksanakan dengan keinginannya, dengan cita-citanya untuk salah satu yang sudah dipaparkan Pak Kiai Tamsir, ini menjadi salah satu jalan keluar kita, ikhtiar kita untuk menyelesaikan masalah ekonomi. Terima kasih Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan konseling di rumah konseling kita. Saya sebagai konselor mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Maaf, sebentar. Pak Tamsir, Tamsir, Ya. halo. Siap. Ini apa? Tadi kan Pak Tamsir berbicara gara-gara merah putih kan jadi kurang job kita ya. Ini ternyata nyambung juga masalah ekonomi. Di sini juga ya sama Pak. Bahkan ada seorang apa itu ya, boleh dikatakan ya wakal gitu. Akhirnya kan dicabut lah waktu itu karena itu apa, demi cuan gitu Pak. Enggak jelas suaranya Kang Iwan. Halo, ada suara? Bentar Iwan, ini kan barusan mungkin udah ya kelompok konseling yang barusan. Terima kasih semuanya gitu. Ini hampir keliru mana konselor mana yang konseling klien. Soalnya tadi Pak Kiai panjang banget, dikiranya itu konselor, padahal sebagai klien gitunya. Tapi is okay, semuanya keren-keren, bagus-bagus ya. Terima kasih. Dan maaf dulu Iwan, ini mungkin ada kelompok yang lainnya juga yang mau tampil, dipersilahkan. Ini karena dilihat tadi dicek Pak dosen kayaknya sinyalnya ya nggak ada keluar dari Zoom, mungkin terpental atau lagi nyetir Pak dosen, mungkin kepental juga. Atau teman-teman mau ini apa pendapat teman-teman tentang kelompok yang barusan gimana? Boleh berpendapat Cok, kita buka aja. Maaf dari Zoom, sepertinya itu Pak dosen kayaknya udah nyampe Jatinangor gitu ya. Kan kayak barusan. Iya boleh. Gitu. Oke. Ya udah. Mungkin teman-teman yang mau tampil atau mau berkomen tentang kelompok yang barusan juga boleh gitu. Ini di sini kelompok yang belum ada masih banyak sih. Ada Pak Acep. Pak Dadan nggak pernah masuk ya, Pak Darmanto nggak masuk. Acep mana ini Acep teh? Saya nggak ada di sekolah. Teh Salimah mau sekarang nggak? Ada atau keluar ya barusan teh? Siapa itu Salimah? Pak Roma Sururi mau itu nggak? Pak Roma Sururi mau praktek kelompok, konseling itu, kelompok Pak Roma Sururi. Ibu Eli itu Eli. Udah. Pak Topik lagi kerja. Pak Rohmat Sururi. Pak Rohmat Sururi belum. Pak Eko lagi kerja.
Pak Pak Kardi Rohman mungkin kerja kerja. nih, Pak Rohman. Iya, Pak Eko kerja, Pak Adrianto belum bisa, Pak Ade juga. Semuanya intinya pada kerja ya. Tes Salimah keluar lagi ya barusan itu Tes Salimah teh sama dari semester kakak kelas kita disuruh ikut masuk ke kita, kata Pak dosen nggak apa-apa, dia belum bikin konseling kelompok sama individu katanya. Apa itu Salimah? Semester 5 apa 6 ya? Pokoknya kakak kelas kita dia di Al Jauhari. Tinggal di Pondok Al Jauhari. BPI. BPI. BPI kan ini disuruh ngikut ke sini. Gitu. Teh Salimah mau sekarang enggak? Yang mana? Kayaknya juga enggak, lagi sibuk. Oke, sambil menunggu teman-teman yang mau tampil lagi, sok Iwan. Tadi mau bertanya sama Pak Tamsil, dipersilahkan. Ya itu ini ngomong apa nerusin yang tadi. Ya itu nyambung. Ya, mangga. Masalah peci merah putih itu sampai ada apa ya, waktal gitu kan, sampai cabut kewaktalannya gitu. Alasannya cuma satu, yaitu kalau pakai peci merah putih hilang job gitu, maksudnya yang biasanya padat jadwal gitu, akhirnya ya merah putih jadi hilang job gitu. Itu ngomong-ngomong siapa waktalnya? Jadi ada seorang waktal gara-gara berbicara seperti itu dari dicopot kewaktalannya gitu? Bukan itu. Jadi demi job gitunya akhirnya dicabut kewaktalannya gitu. Jadi dia memilih tidak mau merah putih gitu daripada Oh, jadi dagangnya bebas gitu. Ya, yang biasa peci hitam mungkin ya jobnya penuh gitu. Sementara dari semenjak pakai peci merah putih jobnya jadi kurang gitu. Akhirnya dia itu demi job ya kan, peci copot kan, kewaktalannya juga dicabut. Banyak sebetulnya. Yang jadi pertanyaannya apa? Yang jadi pertanyaan apa ke Pak Kiai Tamsir? Ya, yang jadi pertanyaannya itu sama. Ini tentang perekonomian juga. Jadi demi cuan gitu, Rinsun. Kerupuk nanya biar dijawab. Bukan di Tasik doang gitu, di luar Tasik juga ada. Kalau boleh saya bantu jawab ya Pak Iwan, itu kayaknya tergantung dari dirinya masing-masing deh. Jadi maksudnya kan itu semua pilihan ya. Jadi kalau misalnya kita kan istilahnya belajar Toriko, terus kita nurut sama guru. Nah, itu pun kembali kepada diri kita sendiri. Maksudnya apa benar kita memang benar sanggup untuk nurut ikut guru gitu kan? Ya maka kepercayaan kita adalah selamat, karena menurut kita ikut guru kan nanti pasti menuju Allah gitu kan. Nah kalau misalnya dia keyakinannya karena memang kurang perekonomiannya, nanti kalau misalnya ikut guru, nah kalau saya pribadi sih ya istilahnya, kalau karena memang saya pernah alamin itu. Jadi pada saat apa namanya, saya istilahnya tahun lalu biasa-biasa aja nih, maksudnya biasa aja kehidupannya. Nah pas begitu ikut guru kan kebetulan langsung dikasih ujian-ujian gitu kan. Nah pada saat ujian itu misalnya tentang perekonomian. Nah apakah kita kuat gitu kan istilahnya untuk tetap menjalankan amalia, tetap ikut guru gitu kan, tetap ikut anjurannya gitu kan. Nah kuat nggak kita di situ gitu loh, atau kita udah deh kayaknya lebih baik saya cari kerja aja yang bener deh, nggak usah amalia, nggak usah apa. Nah itu semua pilihan sebenarnya, tapi pada saat itu saya mengambil keputusan tetap ikut dan ngikutin guru gitu kan, ngikutin guru kita. Nah alhamdulillahnya hasilnya adalah keberkahan yang sekarang saya dapatkan gitu loh. Jadi
memang pada saat ujian itu berat. Bahkan kalau misalnya orang yang mungkin ya nggak toriko atau nggak mengamalkan ini, bisa gantung diri gitu, bisa bunuh diri karena ujiannya itu berat. Misalnya seperti itu ya, ujian keluarga lah, perekonomian lah, atau apapun lah itu gitu kan. Nah, tapi karena kita punya guru, kita punya apa namanya, amaliyah yang kita jalankan, zikir, hobi selalu gitu kan ya, yang ada di hati. Nah, itu membuat kita kuat gitu loh. Dengan adanya guru itu sebenarnya guru rohani itu luar biasa banget sih, kalau misalnya memang kita udah merasakan itu ya, istilahnya eh di luar apa ya, di luar pemikiran kita secara logika gitu loh, karena nggak bisa misalnya yang gini ya, kayak ini sekarang mau makan apa ya, saya kan nggak punya apa namanya, nggak punya eh, uang gitu ya untuk saya beli makan misalnya gitu kan ya. Nah, kalau secara logika kan memang harus kerja ya, benar nggak sih? Secara logika memang harus kerja. Nah, kerjanya tuh kerja apa? Nah, semua itu tuh kalau misalnya dengan kita punya guru tuh ya, kita yakin bahwa Allah bantu kita gitu kan. Nah, terus udah gitu kita kerjakan amaliyah, itu si pekerjaan itu tuh eh, akan datang tuh, istilahnya gimana ya? Maksudnya yang saya rasain itu tiba-tiba tuh ada jalannya gitu loh. Untuk kita tiba-tiba dapat kerjaan, terus kita tiba-tiba bisa makan hari itu gitu. Nah, itu semua tuh udah ada jalannya kalau kita yakin gitu, bahwa kita yakin pada guru, terus udah gitu kita yakin memang guru membawa kita kepada Allah gitu ya. Jadi Allah itu kan maha kaya, ya kan? Jadi kalau misalnya kita hanya, aduh karena job ini istilahnya ikut guru jadi nggak ada job, nah itu kan pemikiran kita sendiri. Nah, pemikiran kita itu yang akan ngebuat apa namanya, yang tadinya akan dapat pekerjaan atau akan dapat job gitu kan ya, jadi terhambat gitu loh, sebenarnya seperti itu. Jadi balik lagi kepada dirinya kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing gitu loh. Apakah memang kita itu ngikutin guru itu cuman karena apa namanya, takut nggak ngikutin guru tuh takut nggak ada materi dunia, ya hanya sebatas itu gitu. Tapi kalau misalnya yang udah yakin, itu udah bener-bener saya udah alami 1 tahun kemarin gitu. Jadi 1 tahun kemarin tuh saya udah ngalamin bahwa apa namanya, ujian perekonomian, ujian keluarga, ujian apa itu udah sampai titik apa namanya, titik terberat ya kalau bagi saya gitu kan. Nah, tapi alhamdulillah gitu, begitu kita tetap ngikutin guru, tetap amalia, tetap melakukan apa yang guru perintahkan gitu kan ya, itu tuh ada aja jalan sampai saya bisa buka usaha, apa, bisa buka kantor properti sendiri. Padahal waktu kemarin, waktu sebelum sebelum kan sebelum saya punya kantor sendiri itu, saya tuh udah punya modal apa segala macam gitu ya. Bahkan mau buka sendiri, tiba-tiba satu kejadian gitu yang ngebuat semuanya tuh habis gitu. Nah, semuanya tuh habis. Nah, akhirnya kan dari situ down. Kalau misalnya saya nggak punya guru, itu mungkin saya udah melakukan hal-hal yang di luar nalar. Seperti apa namanya, kebanyakan orang sekarang ya, sedikit-sedikit langsung bunuh diri. Nah, seperti itu. Tapi pada saat saya jatuh, itu justru saya gimana caranya tetap apa namanya, ngikutin guru dan melakukan amalia itu gitu loh. Jadi sudah pada saat saya melakukan itu terus, alhamdulillah jalan itu datang, sehingga apa, tiba-tiba saya ketemu orang, terus udah gitu kenalan, join, akhirnya sampai buka kantor sendiri, sampai sekarang alhamdulillah timnya banyak gitu kan ya. Itu semua juga karena keyakinan kita gitu loh. Nah, makanya pada saat ini kan sekarang ujian ya, maksudnya harus pakai merah putih, harus pakai apa, bawa tongkat gitu kan ya. Yang dikatakan guru, kalau misalnya kita sebagai murid yang memang mau ikut, ya harusnya nurut aja gitu. Karena kalau rezeki apa segala macam, memang sekarang kita ditentang. Kayak tadi Pak Tamsir aja kan cerita bahwa ya sekarang saya di apa namanya, nggak boleh gitu kan, diberhentikan dari itu gitu. Tapi dapat lagi yang lain kan, dapat lagi jalan yang lain. Nah, itu maksud saya. Nah, semua itu pilihan Pak Iwan. Jadi gimana pilihannya masing-masing gitu loh. Gitu aja sih paling. Ibu seperti
Ya apa properti apa hotel apa apartemen tuh? Oh, kalau saya ini buka kantor agent properti, Pak Iwan. Jadi dari dulu saya memang marketing properti, saya ikut Triwet. Saya ikut Triwet itu jadi agent properti. Jadi saya bantu jual beli rumah gitu loh. Jual beli rumah, jual beli tanah kayak gitu. Jual beli villa dan lain-lain apartemen gitu kan. Nah, saya dapat komisi kan fee-nya. Nah, dari situ. Nah, tapi setelah saya 12 tahun nih kerja sebagai marketing kan saya juga pengen punya kantor sendiri. Kemarin saya udah ngumpulin uang kan, udah ngumpulin dana apa segala macam untuk buka kantor nih, tapi tiba-tiba dapat ujian itu sampai habis semua. Nah, akhirnya ternyata yang saya dapatkan adalah alhamdulillah nih, istilahnya itu semua pelajaran ternyata pelajaran buat kehidupan kita. Jadi sebelum saya siap buka kantor tuh saya memang harus dikasih pelajaran-pelajaran itu gitu loh. Jadi makanya saya bersyukur sebenarnya 1 tahun kemarin itu saya bersyukur banget gitu, bersyukur banget istilahnya dapat pelajaran itu tuh alhamdulillah ternyata untuk mempersiapkan saya di sekarang ini gitu. Nah sekarang ini kan saya buka kantor nih, walaupun memang joinan kan berdua gitu kan. Nah tapi dengan begitu kan saya bisa belajar kehati-hatiannya dari yang kemarin gitu kan, tindakan-tindakan saya yang dari yang 1 tahun lalu gitu kan, yang punya modal sendiri. Nah akhirnya sekarang ya gitu, alhamdulillah berkembang. Gitu Pak Iwan. Buka kantor di mana Bu Sisil? Oh, saya di kantornya di Riau, Pak, di 19 Gourmet di Jalan RE Marta Dinata, Bandung. Boleh mampir Di kalau mau. Bandung ya? Iya, di Bandung, Oh Pak. iya iya. Boleh Bu itu nanti nitip nitip banner untuk travel. Ya boleh, nanti kita ngobrol aja Iya, lagi ya, siap. Pak. Lanjut Pak Yai lanjut yang tadi. Hotel yang dicabut izinnya. Iya itu. Nggak usah dibahas man, itu mah udah kelasnya itu kan guru mursyid itu punya prerogatif. Semua wakil talqin kan tidak ada yang mengajukan, diangkat atas petunjuk dan dari guru, jadi berhentikan atau tidak diaktifkan atau sama saja Wan, walaupun dia waktal tapi tidak diaktifkan, artinya nggak ada orang yang minta talqin lewat dia bertahun-tahun, tidak ada. Kan ada waktal yang hanya diamalkan sendiri. Kayak contoh Menteri Agama, itu kan tidak untuk orang, hanya status Wan. Jadi di dunia ini yang masalah itu nggak usah dibahas. Itu Wan. Siap, Kita siap. aja kita. Siap, siap. Ya. Oke. Kita Ansir belum pernah ngisi di Al-Hanin ya? Besok hari Jumat besok di Al-Hanin. Itu dipanggil. Iya Marcin ya, yang saya bilang itu di umum, di masjid kan, di Ikhwan kan punya masjid kan baru satu, baru Al-Hanin sama Al-Falah. Kalau nggak salah Abah juga pernah setelah ikut Abah Anom itu semua kegiatan keagamaan juga di backup semua itu Abah Aos pernah dengar saya. Jadi itu sebenarnya apapun yang terjadi di Ikhwan itu Abah Aos sudah mengalami duluan. Nggak apa-apa lah. Kita juga nggak apa-apa kok. Saya bilang tadi nggak apa-apa, cuman menceritakan bahwa bisa saja dengan itu berdampak kepada kuranglah sedikit pendapatan. Contohnya yang itu tadi. Mestinya umpamanya nih 1 bulan nih Jumat kan 4 kali. Biasanya saya mah paling minimal itu ya 3 kali sebulan, libur sekali. Kadang-kadang sampai 1 Jumat bisa 4-5 tempat. Itu kan nggak mungkin karena banyaknya orang percaya. Tapi hanya sedikit gejolak ketika kita kemana-mana paksakan pakai peci merah putih, bertongkat, mereka melihat aneh karena pemahamannya yang belum sampai dan sosialisasi kita yang kurang, komunikasi kita kurang. Mereka tetap berpandangan bahwa udah dinonaktifkan dulu, jangan dipakai dulu, itu maksudnya. Akhirnya
dari pihak masjid-masjid itu menghubungi Pak Ustadz, mohon maaf ya Jumat ini Bapak diganti dulu sama yang lain dulu ya gitu. Tapi dia terang-terangan bahwa DKM mah nggak berani serta merta langsung memberhentikan. Tapi ya dia gitu untuk sementara cari aman. Timbul fitnah di semua masjid di mana-mana, orang mana-mana harus pakai peci merah putih, harus pakai tongkat. Nah itu maksudnya. Saya mah nggak mengeluhkan karena itu mah bukan bagian harus dikeluhkan, itu mah kita yang harus kita terima, kita syukuri, menguji kepada kita. Kondangan pakai peci merah putih, pakai tongkat ya. Iya, kalau cuma kondangan mah enggak. Khotbah enggak. Kan Belum diterima dulu. Saya kan bukan kiai makanya. Ya nggak masalah kan. Nih, Iya. Cuma ada di diceritakan, lingkungan juga dibilang Kang Surono itu orang aneh, ya biarin justru orang aneh itu. Iya. Gitu. Soalnya yang ngajak saya ke Toriko aja sekarang udah nggak ada ininya, udah nggak sama sekali gitu. Nggak sama sekali. Iya, Itu yang nggak saya takutkan itu. Yang jadi contoh saya itu, jangan sampai saya seperti yang ngajak saya. Mudah-mudahan yang ngajak saya itu bisa kembali lagi. Gitu. Ini memang seperti Pak Sidul tadi. Ini luar biasa, ngikutin Abah Osi luar biasa. Gitu. Banyak hal-hal yang Iya, tidak terduga terjadi. Makanya sampai Iwan tadi bilang bahwa sampai ada, baru kemarin yang di Bogor juga gitu, yang ambil surat tugasnya, ambil baju batiknya. Karena gitu dia kondangan udah nggak pakai peci merah putih lagi, dia nggak mau pakai tongkat lagi, bahkan habis sholat udah nggak mau tikir lagi. Waktal itu waktal. Ya. Itu seperti begitu. Makanya saya bilang udah jangan dibahas, itu mah bukan hak kita, bukan saking serunya gitu, maksudnya tadi kan kita bahas untuk mengisi konselor ya kan, untuk konsultasi. Jadi ada sedikit bukan ngeluh ini, Pak Yai, ada sedikit sedikit nyambung kan dengan perekonomian gitu kan. Yang biasa jobnya padat, jadwalnya sebulan itu kadang-kadang sampai 20 job gitu kan, kalau dihitung tahu sendiri kan amplopnya segitulah gitu. Ya kali 10 juta. Sementara ada ini, soalnya ada mahkota yang ini ya, ada mahkota ini jadi menurun gitu Pak Yai. Iya, benar, iya. Itu tidak bisa. Jadi saking asiknya ini pembahasan. Jadi saya agak sedikit ya kayak kejadian seperti itu gitu. Iya. Bahkan gini, sampai dibahas oleh Abah sendiri. Para wakil talqin yang keberatan, yang tidak sanggup, silahkan pulangkan surat tugasnya. Itu artinya Abah tetap memaksakan harus pakai peci merah putih dan tongkat. Dan Abah juga bilang bagi para kiai, para wakil talqin, para mubalik yang kehilangan jobnya, ekonominya sampai bahasanya tidak mampu makan, datang saja ke Sinarasa, mau digaji. Dari gaji sama Abah. Pokoknya mau artinya digaji sama Abah itu gini. Ya nanti juga dikasih cara, dikasih jalan, kata Bu Sisil tadi begitu. Jadi itu harus diyakini. Semua yang diungkapkan oleh para pendzikir, para wakil talqin juga pastinya dari Abah kan gitu. Karena satu nafas Abah dengan muridnya, satu dzikir tuh, satu hati, satu keyakinan, satu dalam la ilaha illallah dan satu dalam rasa. Kalau kita merasakan berat ya Abah juga tahu itu, dan Abah tidak bisa diselingkuhi oleh siapapun. Ya buktinya tahu-tahu mengangkat wakil di sebelah sono, tahu-tahu memberhentikan wakil talqin yang di sebelah sono. Sekarang udah 12 wakil talqin yang diberhentikan gitu. Jadi itu saja Wan, saya nggak banyak bicara tentang inilah ya. Silahkan dilanjut, saya lagi jemput cucu. Oke teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Mungkin bagi yang baru masuk belum tahu ya, minggu depan kita UTS, dan UTS matkul hari ini UTS-nya nanti bikin protokol dan bikin video konseling individu dan konseling kelompok. Jadi 2 video, durasinya disesuaikan aja, jangan terlalu pendek, jangan terlalu panjang, seperti itu. Teman-teman, hari ini cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih yang udah presentasi individu. Karinson, mohon maaf. Itu katanya kan disarankan. Apa, Mangga? Kan besok ba'da manakib atau sebelumnya kita disarankan kan bisa memanfaatkan rekan-rekan untuk membuat tugas itu tadi yang sesuai saran dari dosen.
Kira-kira gimana itu? Bisa diinin nggak bisa? Saat itu juga bisa nggak kita bikin Kalau videonya? Kalau itu mah bisa banget, Mas Oh, Rono. Yo, itu mah oke. gas aja gas itu Bisa kesempat kapan diagendakan. lagi. Ya, Ade bisa bisa diagendakan juga. Oke, terima apa kasih mengingatkan dan ya, untuk teman-teman yang mau ke Sira, nanti kalau ada waktu yang luang, waktunya AC, bisa dibikin videonya di sana ya di kampus. Nanti minta izin dulu ke kampus, nanti bisa dipergunakan. Teman-temannya mau dari reguler, mau dari tahosus, kita calling-calling aja, bikin video di sana juga diperbolehkan ya, gitu. Ya. Waktunya seminggu, tapi ada waktu pader aja kalau kita bikin. Ya, Dan kalau- untuk apa? Ya, kalau di waktu mana itu udah selesai kan kita bisa nyantai lah, bisa artinya nggak kesulitan untuk mencari apa yang menjadi pasien kita. Susahnya kan di situ, kita kesulitannya di situ, apalagi di lingkungan Ya. saya. Oke. Kalau sesudah manakib mungkin bisa janjian dulu. Biasanya teman-teman suka cing bala lecet pulang gitunya, udah tebengan dan Siap, sebagainya. siap, Tapi siap. kalau mau bikin video